Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa istifadata wal ifadata hatta ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Safinatun Najah. Nanti setelah itu baru sedikit kita baca kitab Risalatul Mu'awana. Kita ulas yang kemarin saja, Safinatun Najah, bahwa syarat wudu itu ada berapa kemarin? Ada 10 ya. Syarat wudu ada 10. Syurutul wudu'i asyratun. Syarat wudu itu ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, tamyiz, mumayyiz. Umur berapa tuh? Umur 7 tahun, umur 8 tahun. Anaka anil haid, bersih dari haid. Dia nggak boleh haid. Bersih dari nifas, nggak boleh ada penghalang kepada wajibnya wudu. Furudul wudu kan ada berapa? 6. Ada 6. Nah, salah satu syarat di antara wudu yang 6 itu tidak boleh terhalang sesuatu yang bisa menghalang air masuk ke dalam kulit, seperti tentoplas. Kalau kita kan wudu tangan kan wajib nih. Terus masuk tentoplas di sini ya. Nah, ini kan kehalang nih. Air nggak masuk. Air tidak masuk. Makanya itu harus dibuka dulu. Itu syaratnya. Kalau dikerjain juga, fardu wudunya sudah dikerjain, tapi ada yang menghalang, itu syaratnya nggak masuk, berarti wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nanti jadi nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti dia tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian wa an la yakuna anil alal wudu ma yughayyirul ma. Jangan sampai ada di dalam anggota tubuh sesuatu yang bisa merusak daripada air, ya. Wa an la ya'taqida fardhan min furudhi sunnatan. Tidak boleh meyakini fardu wudu itu menjadi sunnah. Syaratnya wudu. Faslun nawaqidul wudu arba'atu asya'. Yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Tadi harus tak paham dulu. Yang kemarin saya sudah kasih tahu harus paham. Yang nggak paham tanya. Ya, wajibnya wudu, kemudian syaratnya wudu, air ada sedikit, ada banyak, itu harus paham. Sedikitnya harus paham ya. Nah, sekarang kita membahas tentang yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4 perkara. Al-awwal al-kharij min ahadis sabilain. Keluar dari dua jalan, min qubulin au duburin, dari depan ataupun belakang. Ya, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, atau bahasanya buang air kecil atau buang air besar. Itu bahasanya yang jelas. Tapi sesuatu itu apa saja? Misalnya keluar uang dolar, bisa nggak kira-kira keluar dolar? Kita nggak tahu kan? Apa lagi makan terus keluar dolar? Nah, iya nggak? Itu batal wudunya kalau dia wudu. Batal wudunya. Atau naudzubillah min dzalik, kencingnya darah bukan air, batal wudunya walaupun sedikit. Nah, itu batal wudunya. Ya, ingat tuh, keluar sesuatu dari kemaluan belakang dan kemaluan depan. Ya,
au ghair atau disebutnya ini udubrin. Baik itu sesuatu, baik itu benda padat maupun benda angin cair dan sebagainya, ataupun angin seperti kentut dan lain sebagainya ya. Ilal mani, kecuali mani. Kalau mani nggak membatalkan. Nah, mani itu suci, mensucikan. Sekali lagi nggak usah perbanyak situ ya, banyak kan begitu. Ini ilal mani, kecuali air mani, dah. Tapi mengeluarkan air mani dengan sengaja hukumnya adalah dosa besar. Dosa besar ya. Mengeluarkan air mani dengan sengaja itu hukumnya dosa besar. Jangan. Bisa nggak Bib berubah? Saya selalu ngomong. Anak muda sekarang nih rata-rata. Anak muda sekarang ini rata-rata efek handphone, efek apalagi video-video YouTube dan lain sebagainya itu rata-rata terbawa. Nah, bisa nggak Bib? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Satu, lingkungan. Dua, juga harus berdoa kepada Allah. Ada azam, ada niat, ada keinginan. Keinginan ada itu kalau tahu ilmu. Bagaimana dosanya orang mengeluarkan air mani dengan sengaja? Dosa besar. Ya, saya kasih tahu lagi, dosa besar, nanti kemaluannya dirojok dengan timah panas. Naudzubillah min. Hati-hati, jangan sampai kita mengerjakan itu. Bisa berubah. Kekuatan dari Allah Ta'ala bisa. Apabila Anda ingin, maka Allah akan berikan kekuatan. Dijauhkan dari hal seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada anak muda. Athani zawalul akal binaumin au ghairihi illa naum qa'idin mumakkin maq'adahu minal ardi. Itu tadi yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan belakang, kemaluan depan, yaitu apapun itu kecuali air mani. Tidak membatalkan wudu. Tapi biasanya kalau keluar air mani itu didahulukan dengan madhi, didahulukan dengan wadhi dulu. Nah, itu wadhi dan ma itu yang membatalkan wudu. Oke, lanjut. Yang kedua, zawalul akal, hilangnya akal. Maksudnya hilangnya akal apa, Bib? Hilangnya akal binaumin, dengan tidur. Kecuali tidur yang qa'idin, tidur yang duduk. Tidur duduk mumakkinin maq'adahu minal ard. Tidur yang duduk yang mana dia mumakkin. Dia punya pantat ini enggak gitu. Saya praktekkan nih. Praktekkan. Bismillah. Nih, praktekkan. Tidur. Pokoknya kalau tidur wudunya batal. Kecuali tidurnya memakkinin. Nih, sila begini, sila begini. Ini pantat ini, ya, dia nempel ke lantai, enggak ngangkat, enggak. Kalau ngangkat begini nih, batal. Tidurnya seperti apa? Kalau yang namanya tidur itu tidak kedengaran, hilang akal hilang udah. Tapi kalau masih kedengaran, belum tidur ya. Sebab kalau orang tidur, kata Rasulullah SAW, mata tertutup, hilang, kemaluan kita yang belakang terbuka, angin keluar di situ. Itu ada hadisnya, ya. Jadi kalau masih begini, nah kalau tidur dia masih begini, dia nggak batal karena masih ketutup, atau begini. Tapi yang penting pantatnya ini nempel ke ubin. Nah, kalau di sholat Jumat kadang-kadang tuh suka gitu tuh. Itu batal udah. Batal. Ya harus wudu lagi. Dan kalau misalnya masih ngedengar suara khotib, belum tidur dia. Tidur itu hilang akal itu bener-bener teng. Tapi kalau masih ngedengar, itu masih belum tidur. Walaupun cuma sebentar gitu. Walaupun sebentar. Belum tidur. Tapi kalau yang teng tidur itu tidur. Hilang udah nggak denger. Itu hilang akal. Akalnya hilang. Itu paham ya? Oke, lanjut. Oke, terus itu illa naumi qaidin makin ma'rufin min al-ardi, ya itu yang kedua. Yang ketiga, sentuh ya kulit dengan kulit, laki-laki perempuan batal. Bukan muhrim. Kalau muhrim batal. Ibu kita,
adik kita yang muhrim. Apa itu muhrim? Yang muhrim itu yang nggak bisa dikawin sama kita, itu muhrim kita. Yang bisa dikawin itu bukan muhrim kita. Berarti istri batal. Batal. Saudara-saudara sepupu batal. Pokoknya yang bisa kita nikahi itu membatalkan wudhu kita. Yang tidak bisa dinikahi oleh kita, maka dia tidak membatalkan. Ya. Mertua enggak batal mertua. Mertua kan orang tua kita. Kalau dari istri ke bapak mertua. Kenapa? Istri ke bapak mertua batal nggak? Istri ke bapak mertua. Orang tua nggak batal. Tetap jatuhnya nggak batal. Kan bisa dinikahin. Emang ada anak istrinya dinikahin sama orang tua? Nggak ada. Jadi kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Orang muhrim itu tidak bisa kita nikahi. Bukan muhrim berarti kita bisa nikahi. Oke? Paham ya? Itu batal. Itu yang membatalkan wudu. Iltiqa ibasyaratai rajulin amratin kabirain. Bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang besar yang bukan muhrim tanpa halangan. Kalau pakai halangan gimana? Sapu tangan. Kita pakai sapu tangan. Dia kagak. Enggak batal. Yang penting ketemu tuh kulit sama kulit. Itu yang batal ya. Nah. Yang keempat, masuk gubuli adami. Menyentuh kemaluan manusia. Ya, menyentuh itu kemaluan laki-laki dengan telapak tangan. Telapak tangan. Ini telapak tangan, ya. Telapak tangan kelihatan ya. Ini telapak tangan, butunil asabe, ini dia. Tuh, butunil asabe. Ini telapak tangan belah sini, butunil asabe, ini dia. Butunil asabe. Kalau samping ininya enggak. Ini enggak. Jadi kalau jepit gini nih enggak batal. Yang batal ini sama ini. Ini batal. Kalau gini batal enggak? Kelihatan di situ. Masih paham. Kan adalah yang dia kalau ngerti biar jelas nih. Biar jelas. Kalau kita yang batal ini sama ini. Kalau ini kalau kita kencing pegangnya begini batal apa kagak? Enggak konsen dia. Ya kencing batal. Iya. Oke, udah ya, lanjut ya. Itu 4. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau tanya nanti kita jelasin lagi yang lainnya. Biar enggak terlalu pusing ente pada ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa Allah asrafna wa tub alaina tauban واغفر لكل نوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الإيمان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب أسمع فضلا وجودا لنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وعليه وصحبه إداد تنصي صحبي والحمد لله. عندما يعشق القلب أرضا يبقى حنينه دائما إليها، كيف لا وهي أرض دبغت بأقدام الصالحين وطافت بها أرواح المحبين والعاشقين. إنها أرض الصفاء والنقاء، إنها تريم الغناء.